Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, anak-anak, Jemaat Gemis Bethlehem dan simpatisan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di minggu pagi ini. Walaupun kita masih saling berjauhan satu sama lain, tetapi pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena masih diberi kesempatan untuk kita berbakti bersama. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Saat teduh selesai, saya jemput Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita kidungkan bersama dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama dan ayat yang keempat. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikau Nas pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita kidungkan bersama dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat pertama dan ayat yang kelima. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjung
Saatnya kita akan membaca hukum Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saatnya kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilahkan untuk berdiri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh kemampuan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihi, kasihankanlah kiranya kami, ampuni segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Oleh karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita gedungkan bersama dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama, Ku diberi belas kasihan.
Ibu bapak yang terkasih, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita landasi pembacaan firman kita dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab pada hari ini kami dipersatukan kembali dalam ibadah, di mana kami boleh melihat kebesaran cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dan di dalamnya kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memberikan kepada kami kemampuan untuk menerjemahkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh BPMJ Gemis Bethlehem, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Riwayat Pengangkatan Hakim-hakim. Demikian. Pada waktu itu, aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepada. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimku, demikian:
Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Haleluya. Padang gurun dunia tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku jadilah pegangan. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat kita kidungkan dari Kidung Jemaat 287B ayat pertama dan yang ketiga, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Muliakan Allahmu
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau masih memperkenankan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Ya Bapa dalam surga, kami mohon Engkau terima persembahan ini, berkati persembahan ini, agar melalui persembahan ini, pelayanan-Mu bisa dilaksanakan di tengah-tengah jemaat kami. Ajarkan kami juga ya Bapa untuk selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini kepadamu. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur bersama sebab di hari ini kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18 yang baru saja sudah kita baca bersama-sama. Sungguh sangat menarik hari ini bagi kita sekalian, dan saya bersyukur saya boleh berada di tempat ini beribadah bersama-sama dengan ibu bapak, saudara dan anak-anak. Menurut dan berdasarkan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem, hari ini pembacaan tentang riwayat pengangkatan hakim-hakim yang diceritakan ulang oleh Musa. Di dalam pembacaan itu memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa betapa pentingnya kepemimpinan itu. Ya, kalau kita membaca dan melihat bersama-sama dengan baik apa yang dilakukan oleh Musa di hadapan generasi bangsa Israel yang baru. Musa mau menunjukkan kepada mereka semua bahwa dirinya tidak akan sanggup bekerja sendiri. Oleh sebab itu, dalam pembacaan kita tadi, Musa menyadari bahwa ketika komunitas bangsa Israel semakin bertambah jumlahnya, itu artinya akan banyak persoalan di dalamnya. Ada banyak hal yang harus ia dengar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pasti ketika sebuah pertumbuhan apapun itu membutuhkan energi yang besar, perhatian yang besar untuk mengelolanya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Musa kepada kita sekalian pada hari ini. Saya mencatat seorang ahli atau seorang yang memperhatikan tentang kepemimpinan. Ia bernama Myles Munroe. Dalam bukunya The Spirit Leadership, ia mengatakan bahwa krisis kepemimpinan terjadi karena kepemimpinan lebih dimaknai sebagai sebuah tindakan semata, bukan, sekali lagi, kepemimpinan bukan sebagai sebuah panggilan.
Ini yang sangat membedakan bagi kita. Dengan kasat mata kita bisa melihat di berbagai banyak macam jenis organisasi, perkumpulan, syarikat atau apapun itu, bahkan di dalam gereja. Kita bisa merasakan hadirnya seorang pemimpin di dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik di sini adalah dalam proses ketika Musa mencari kepemimpinan itu, sesuatu yang harus digarisbawahi adalah Musa mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, "Kemukakanlah kepadaku orang-orang yang cakap, orang-orang yang bijaksana, untuk kupilih menjadi pemimpin di antara kamu, menjadi kepala 1.150. Hal ini mau menunjukkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa paham benar bahwa sendiri ia tidak akan mampu memenuhi harapan dari bangsa Israel pada saat itu. Proses ini memberikan gambaran juga kepada kita bahwa Musa memberikan kepercayaan kepada bangsa Israel. Dari kedua-belas sukunya, mereka semua diminta untuk memilih siapa yang cakap, siapa yang baik, siapa yang bijaksana, siapa yang pandai untuk kebutuhan, untuk kepentingan bersama. Sungguh sebuah jalan, boleh dibilang nafas demokrasi ada di kitab Ulangan ini. Ya, untuk menerjemahkan pemerintahan Allah yang adil dibutuhkan hakim-hakim yang cakap. Bahkan ditegaskan dengan jelas sekali, Musa menginginkan dan memberikan pesan kepada mereka semua yang sudah terpilih agar mereka memimpin bangsa Israel di tingkatannya masing-masing, dengan mengingat bahwa pengadilan itu adalah milik Allah. Sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan pesan Musa kepada mereka yang terpilih agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa percaya diri, tidak takut, tidak membedakan orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Semuanya sama di hadapan pengadilan Allah. Inilah inti pemberitaan firman Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu dalam perikop ini. Kebutuhan pemimpin, hakim-hakim untuk menjaga, merawat kehidupan bangsa Israel. Sebab mereka diingatkan oleh Musa. Ya, diingatkan oleh Musa. Tentu ada pertanyaan, mengapa Musa mengatakan atau melakukan hal ini? Sebab Musa menginginkan generasi yang baru keluar dari tanah Mesir ini sungguh-sungguh bertindak dengan benar di hadapan Allah. Sungguh-sungguh mereka tidak bertindak berlaku seperti orang tua mereka. Kita tahu kalau kita baca dalam kitab Keluaran bagaimana bangsa Israel, bagaimana nenek moyang mereka. Mereka cenderung untuk terus
menggerutu, mempertanyakan apa yang harus mereka terima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat peristiwa di Meriba. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa mengatakan, kalau kau melakukan ini sama saja kalian mencobai Tuhan. Apakah kalian tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan selama ini? Itu salah satu saja contoh di Keluaran. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak, saudara sekalian, ketika Musa mengatakan ulang tentang kepemimpinan ini, sesungguhnya hal ini merupakan gagasan mertuanya. Ya, ini adalah gagasan mertuanya, Yetro. Ketika Yetro melihat bagaimana Musa mengadili bangsa Israel, tadi kita lihat di nas pembimbing kita, bagaimana Musa mengadili bangsa Israel dari pagi sampai petang, sendiri, solo karir. Yang lain Musa lupa, atau Musa menganggap bahwa dirinya mampu. Tetapi mertuanya mengatakan kepada Musa, lebih baik dan bijaksana jika engkau membagi peran kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi rupanya apa yang dilakukan Musa di dalam ulangan ini, ya, mengingatkan kita rupanya di kitab Keluaran tadi di nas pembimbing, saran dari mertuanya membagi, sharing, merelakan sebagian kekuasaannya untuk orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, justru disinilah menjadi sebuah gambaran atau ruang yang baik bagi kita merenungkan. Sungguhkah ketika kita membaca ini dapat melihat bagaimana pesan yang ada dalam perenungan kita pada hari ini? Kembali saya ingin mengatakan demikian. Ketika saya menonton sebuah media TV swasta, kebetulan saat itu saya mengikutinya, ada seorang bapak. Kebetulan ia adalah anak dari pengusaha garmen terbesar di Indonesia, PT Stritex. Saya mencatat dalam tutur hampir sekitar 30 menit, ia mengatakan bahwa PT Stritex bisa tumbuh dan berkembang itu karena ada inovasi di dalam manajemen perusahaan. Kata-kata yang saya garis bawahi dari percakapan pemilik PT Stritex itu, ia mengatakan bahwa selama ada inovasi maka krisis tidak ada. Saya melihat ada korelasi, ada hubungan yang sangat menarik. Ia menceritakan bahwa pertumbuhan usahanya diawali oleh 300 orang, kemudian menjadi 3.000 orang, dan sekarang menjadi 50.000 orang. Dan PT Stritex sekarang menjadi standar ekspor dalam garmen. Bukan main. Bahkan dengan inovasi, garmen ini menjadi
teladan, bahkan dipercaya oleh banyak negara-negara yang sekarang mungkin lebih dari 100 negara memesan perlengkapan baju militernya kepada PT Sritex. Bapak Ibu sekalian, lihat inovasi terobosan yang baru, menciptakan sesuatu yang baru untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Apa yang dilakukan oleh Musa juga merupakan sebuah cara untuk tetap mempertahankan komunitas bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dengan syarat-syarat yang sudah sangat jelas. Ya, mereka sebagai generasi baru, mereka diperkenalkan kembali oleh Musa lewat khotbahnya agar mereka taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak seperti orang tua mereka yang sering jatuh di dalam banyak hal yang melukai hati Musa dan Tuhan. Ini sebuah contoh yang sangat menarik bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan ada sebuah film yang buat saya memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Ketika saya membaca kisah Musa mengangkat para hakim, saya mengingat sebuah film yang berjudul The Professor and the Madman yang dibintangi oleh Mel Gibson dan Sean Penn. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam dialog yang mereka lakukan di film itu, jadi film itu Bapak Ibu menceritakan seorang profesor yang diberikan mega tugas yang sangat tugas yang sangat besar dan menantang dan sangat terhormat oleh pemerintah Inggris pada waktu itu untuk menyusun kamus. Tanpa disengaja, doktor minor yang diperankan oleh Sean Penn ini memberikan 10.000 entry kata untuk menyusun kamus yang sangat tebal dan panjang itu. Bukan main. Tetapi yang menarik dari sana juga, dokter minor ini adalah seorang pesakitan maksud saya. Orang yang terganggu jiwanya. Ya. Karena ia merasa dikejar-kejar ada orang yang mau membunuhnya. Yang ingin diceritakan di sana atau dialog yang saya catat demikian Bapak Ibu sekalian. Semua bisa diselesaikan asal ada cinta. Lalu yang paling tekun adalah yang bisa hidup. Dan yang ketiga, biarkan kertas dan tinta menjadi darah kita. Bukan main. Saya melihat kebenaran di dalamnya. Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, drama biografi ini memberikan gambaran bagi saya apa yang dilakukan oleh Musa atas dasar cinta yang Musa tunjukkan kepada Allah, kemuliaan Allah. Dia tahu peran dan tugasnya untuk menjaga, membawa, mempersiapkan bangsa Israel sampai di Kanaan, di tanah perjanjian. Walaupun kita tahu bersama, ia tidak akan pernah sampai di Kanaan. Ya, sebab ia mengatakan, aku petah lidah, tidak lancar bicara. Lalu Tuhan menjawabnya, akan kupersiapkan Harun untuk menjadi juru bicaramu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa saat ini, ketika pandemi terjadi, mari kita mengingat, mari kita melihat
begitu besar perhatian atau intervensi pemerintah untuk kehidupan bangsa negara yang kita cintai. Kita melihat bagaimana peran pemimpin-pemimpin kita untuk menjaga keselamatan bangsa ini dari ancaman pandemi 19. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama maklumi, ada banyak hal yang terjadi, sangat mengganggu hidup di dalam kenormalan yang baru. Saya melihat, dan kita semua bisa melihat, apa sesungguhnya pesan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saya setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya. Ia harus mengatur dirinya. Ia sadar benar siapa dirinya. Ketika ia hidup di dalam rumah tangga, ketika ia hidup di dalam masyarakat, bahkan ketika ia dipercaya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin di tingkat kehidupannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan, jenis kepemimpinan yang sudah kita lakukan selama ini? Jika Musa memilih orang, tentunya dalam kerangka cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi gugatan atau menjadi ingatan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di ujung renungan ini, kita semua diingatkan. Ya, kita semua diingatkan. Apakah yang sudah kita kontribusikan dalam kehidupan kita masing-masing, di rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara, di dalam persekutuan, sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Semoga apa yang kita lakukan sungguh memperlihatkan rasa cinta Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita juga sampai saat ini. Itu menjadi modal kerja kita. Di situ landasan yang kita bangun. Kasih Allah bukan sekedar hanya perasaan atau emosi semata, tetapi ditunjukkan lewat pengabdian demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah warga bangsa yang baik di masa pandemi ini, menjaga protokol kesehatan. Jika yang paling sederhana itu dilakukan, itu artinya Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak sekalian, bahkan saya mencintai kehidupan, menghargai kehidupan orang lain. Kiranya firman Tuhan ini memberikan penguatan bagi kita dan menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak sekalian, saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli
Saya persilahkan semua untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur tak putusnya kehadirat-Mu. Sungguh kami merasakan cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Sehingga pada hari ini kami dapat dipersatukan di dalam ibadah yang memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kami dapat berjumpa walaupun hanya lewat siaran YouTube di dalam pembangunan merawat iman kami sebagai sebuah persekutuan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati saat ini membawa kehidupan kami semua. Teristimewa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem. Engkau kiranya melihat pergumulan kehidupan persekutuan ini. Engkau memberkati ketua jemaat, pegawai kantor, kostor, supir yang menjadi bagian alat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka semua hikmat, kebijaksanaan, bahkan keteguhan hati untuk terus melayani Tuhan, melayani jemaat, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui persekutuan jemaat Gemis Bethlehem, nama Tuhan dimuliakan dan masyarakat di sekitar gereja ini boleh melihat bahwa benar Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan cinta, kasih mereka bagi para tetangga, siapapun yang ada di sekitar mereka. Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap keluarga, para majelis penatua, diaken, para pendeta di tempat ini. Engkau memberkati anak-anak, pekerjaan mereka, bahkan penghidupan mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bersatu hati untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara khusus ya Tuhan, di situasi pandemi COVID-19 ini, biarlah kami semua diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan, sambil dengan penuh tanggung jawab melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Bapa di sorga, bersatu hati pula kami membawa pergumulan bangsa ini, secara khusus untuk pemerintah kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, TNI, jajaran kepolisian, bahkan ya Tuhan para peneliti, para dokter, bahkan upaya yang dilakukan oleh bangsa ini sekarang untuk menemukan antivirus dan obat dari penyakit ini. Tuhan memberkati segala upaya mereka. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Tak lupa juga ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami pada saat ini. Sebab hanya Engkaulah Allah yang mampu memberikan kekuatan bagi kami semua, dimanapun apapun tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, kiranya kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bajik dan bijak dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kami mampu menjadi orang yang arif, yang cerdas, bijaksana, saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan bersama, baik di tengah keluarga, baik di tengah persekutuan, baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang menderita, untuk saudara-saudara kami, para korban letusan gunung Sinabung di Sumatera, untuk saudara-saudara kami di Libanon ya Tuhan, yang menjadi korban ledakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, kasihani mereka ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan mereka dikuatkan, memiliki pengharapan. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Bahkan kami membawa seluruh pergumulan warga jemaat Gemis Bethlehem ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, dan maha mengasihi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun simpatisan yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus terus melingkapi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Pendeta Sony Dandel SSI Esteol yang telah melayani ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Kepada Saudari Tommy Abel Oleng selaku organis dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada ibadah minggu ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Diucapkan juga selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahunnya di periode tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2020, antara lain Ibu Kesia Imbiri, Saudara Eridani Sumelung, Ibu Trianik Kurniasih, Ibu Vivi Maundingan, Adik Siklon Samantha, Bapak Ferry Lesiwal, Ibu Stefani Musa, Bapak Elhard Dandel, Bapak Yanis Sehorman. Juga selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu pasangan suami istri, yaitu Bapak Roy Welong dan Ibu Wayas Anggrini, Bapak Ruben Sanadi dan Ibu Natasha Horman. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitahuan mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Untuk membatasi kerumunan dan menjaga kesehatan jemaat, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk ibadah KWP tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan pengaturan waktu sesuai jadwal dari KWP masing-masing. Untuk lawatan, perkunjungan orang sakit, pelayanan doa dapat dilaksanakan melalui telepon, WA, maupun video call oleh Bapak Pendeta. Untuk pelayanan lainnya dapat menghubungi Sekretariat Gemis Jemaat Bethlehem. Selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang dikirim via online di KWP masing-masing. Dan jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan dalam pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke Sekretariat Jemaat. Diimbau juga kepada seluruh jemaat dan simpatisan Gemis Bethlehem untuk tetap bersatu hati. Kita doakan bersama semoga negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19, sehingga kita dapat segera berkumpul bersekutu memuji Tuhan di gereja kita tercinta Gemis Bethlehem. Salam sehat, salam damai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dijemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan kidungkan bersama dari Kidung Jemaat 443 ayat pertama dan ayat yang kedua, Kau Sukacita.
sukacita dalam derita Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bila kau hadir kami tak khawatir, kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri peribadatan kita pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Hiduplah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Malun semaha warga Jemaat Gemis Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh sebuah kemurahan Tuhan dan kebahagiaan bagi saya dapat melayani jemaat ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada BPMJ yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Bagi kita semua, secara khusus bagi warga Gemis Bethlehem, di masa saat ini yang kita maklumi bersama, sungguh kita hanya bisa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Saya yakin dalam beberapa bulan ini, ibu, bapak, saudara, anak-anak dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Masa ini kiranya lebih memberikan kesempatan bagi kita untuk merefleksikan ulang, atau masa-masa di mana kita bisa melihat sesungguhnya pesan apa yang harus kita baca, kita dengar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang pemuda,
remaja, bagi penatua, diaken, pendeta. Saya percaya dalam masa pandemi ini kita akan dikuatkan terus selama kita berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa persekutuan warga Gemis Bethlehem akan menjadi contoh bagi orang lain di dalam cara mengatasi, bertindak, hidup, melakukan protokol kesehatan untuk menyelamatkan kehidupan kita bersama-sama. Terus semangat, jangan putus asa. Percayalah, Tuhan bersama-sama kita. Tentunya dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan, dan tidak hidup dalam kecerobohan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.